Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhamdani Ramadina Khairuddin dengan NIM 0010445162111025. Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat atau guna ilmu dinamika populasi ikan dan perbedaan metode holistik dan analitik. Maksud dengan membuat video ini untuk memenuhi salah satu UAS mata kuliah dinamika populasi ikan dengan dosen pengampu Pak Firman Farid Musani. Pengertian dinamika populasi ikan. Dinamika populasi ikan merupakan kelanjutan dari biologi perikanan yang mempelajari pergerakan atau perubahan-perubahan dasar yang terjadi dalam populasi seperti kecepatan mortalitas, rekrutmen, dan pertumbuhan, serta menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya perikanan yang rasional umumnya bersifat kuantitatif, sehingga ketepatan data yang digunakan untuk penelitian sangat berpengaruh dalam menghasilkan suatu kesimpulan. Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya ikan yaitu dengan melakukan penangkapan ikan yang dapat pulih kembali atau recovery tanpa adanya dampak yang dapat merugikan untuk keseimbangan alam pada waktu yang akan datang. Dengan penelitian yang membahas tentang biologi ikan, dinamika populasi ikan serta pola rekrutmen, maka akan mengetahui tingkat eksploitasi dan pengelolaan sumber daya perikanan, yang pada akhirnya nanti dapat mengklasifikasikan status pengelolaan stok tersebut, sehingga tindakan terhadap status pengusahaan sumber daya perikanan tersebut sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Ilmu dinamika populasi ikan timbul karena terjadi eksploitasi suatu perikanan atau perairan yang menyebabkan berkurangnya atau menghilangnya populasi ikan di perairan tersebut. Contoh yang pertama, terjadi overexploitation atau overfishing pada ikan halibut dan ikan plaice di Atlantik Utara. Kedua, terjadi overeksploitasi yang menyebabkan industri fish oil dicil kekurangan pasokan bahan baku ikan. Ketiga, menghilangkan ikan tuna karena kesulitan umpan hidup yang menyebabkan terganggunya pembangunan industri penggalengan ikan tuna milik sekelompok orang Amerika di Samoa. Dan yang keempat, merosotnya produksi ikan sarden di Jepang. Stok diartikan sebagai suatu subgugus dari suatu spesies yang mempunyai parameter pertumbuhan dan mortalitas yang sama dan menghuni suatu wilayah geografis tertentu. Terhadap definisi ini dapat ditambahkan bahwa stok adalah kelompok hewan yang terpisah yang menunjukkan sedikit percampuran dengan kelompok sekelilingnya. Satu sifat parameter pertumbuhan dan mortalitas tetap konstan untuk seluruh wilayah sebaran stok tersebut, sehingga kita dapat menggunakan untuk melakukan kajian stok. Dalam konteks pengkajian stok ikan, sekelompok hewan di mana batas-batas sebaran geografis dapat ditentukan bisa dianggap sebagai suatu stok. Kelompok hewan tersebut terdiri dari ras yang sama dari satu spesies, yakni memiliki kumpulan gen yang sama. Untuk spesies yang kebiasaan usianya dekat atau terutama spesies demersal, lebih mudah untuk menentukan sebagai satu stok daripada spesies yang berwilayah jauh seperti tuna. Pengkajian stok ikan harus dilakukan secara terpisah bagi setiap stok. Kemudian hasilnya mungkin atau tidak digabung ke dalam suatu pengkajian perikanan multispesies. Oleh karena itu, data masukan untuk tiap stok dari spesies yang dikaji harus tersedia. Konsep stok berkaitan erat dengan konsep parameter pertumbuhan dan mortalitas. Parameter pertumbuhan merupakan nilai numerik dalam persamaan di mana kita dapat memprediksi ukuran badan ikan setelah mencapai umur tertentu. Parameter mortalitas mencerminkan suatu laju kematian hewan, yakni jumlah kematian per unit waktu. Parameter mortalitas dalam model ini adalah mortalitas penangkapan, yang mencerminkan kematian yang dikarenakan oleh penangkapan, dan mortalitas alami, yang merupakan kematian karena sebab-sebab lain, yaitu pemangsaan, penyakit, dan lain-lain. Sifat utama suatu stok adalah jika parameter pertumbuhan dan mortalitas tetap konstan di seluruh wilayah penyebarannya. Metode holistik dan analitik. Deskripsi suatu perikanan terdiri dari 3 unsur dasar. Yang pertama, masukkan upaya penangkapan, misalnya jumlah dari hari penangkapan. 2. Iuran ikan yang didaraikan. Dan ketiga, proses-proses yang menghubungkan masukan dan
keluaran atau proses biologi dan operasi penangkapan. Pengkajian stok ikan bertujuan untuk mendeskripsikan proses-proses hubungan antara masukan dan iuran serta alat yang digunakan, yang disebut model-model. Suatu model adalah deskripsi yang disederhanakan dari hubungan antara data masukan dan data iuran. Model tersebut terdiri atas sederetan instruksi tentang bagaimana melakukan perhitungan dan bagaimana model-model tersebut dibangun berdasarkan apa yang didapat, kita amati atau ukur, seperti upaya penangkapan ikan dan ikan yang didaratkan. Ada dua kelompok utama model pengkajian stok. 1. Model analitik. 2. Model holistik sebagai berikut. 1. Model-model analitik. Sifat dasar dari model analitik seperti dikembangkan antara lain oleh Baryanov tahun 1914, Thomson dan Bell tahun 1934, dan Beaverton dan Holt tahun 1956 adalah bahwa model tersebut memerlukan diketahuinya komposisi umur hasil tangkapan. Ide dasar di belakang model analitik dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, jika terlalu sedikit ikan tua, maka stok sudah lebih tangkap dan tekanan terhadap stok tersebut harus dikurangi. Kedua, jika terlalu banyak ikan tua, maka stok masih underfishing dan masih lebih banyak lagi ikan yang dapat ditangkap untuk memaksimumkan hasil. Model analitik adalah model struktur umur yang bekerja dengan konsep seperti laju mortalitas dan laju pertumbuhan individu. Implikasinya adalah bahwa ikan seharusnya tidak ditangkap terlalu mudah dan atau terlalu tua. Jika ikan ditangkap terlalu mudah, akan terjadi drought overfishing pada stok. Jadi, ada dua unsur dalam menguraikan dinamika suatu kohort. 1. Pertumbuhan badan rata-rata dan panjang dan bobot. 2. Proses kematian. 2. Model-model holistik. Metode-metode ini mengesampingkan banyak rincian dari model-model analitik. Metode ini tidak menggunakan struktur umur atau panjang dalam menguraikan stok, tapi menganggap stok sebagai suatu biomasa yang homogen. Ada dua tipe metode sederhana, yaitu metode sweep area (DDH), model produksi surplus. Metode sweep area didasarkan atas hasil tangkapan persatuan area dari survei dengan trawl. Dari kepadatan ikan yang diamati atau bobot ikan yang tertangkap di daerah yang disapu trawl, kita diperoleh suatu dugaan biomasa di laut dan kemudian dugaan MSY dapat diperoleh. Metode ini akan kurang tepat dan hanya meramalkan dengan MSY. Metode reproduksi surplus menggunakan hasil tangkapan persatuan upaya atau misalnya bobot ikan yang tertangkap per jam tarikan trawl sebagai masukan. Biasanya data tersebut merupakan data runtun waktu tahunan dan berasal dari hasil penarikan, contoh perikanan komersial. Modelnya didasarkan atas asumsi bahwa biomasa ikan di laut proporsional dengan hasil tangkapan persatuan upaya. Dugaan hasil tangkapan diperoleh dari perkalian upaya dengan hasil tangkapan persatuan upaya. Ini merupakan contoh kurva untuk jenis ikan dalam metode analitik dan holistik. Terima kasih.